Hai semuanya, kali ini aku akan menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsik cerpen Robohnya Surau Kami karya A.A. Nafis. Cerpen Robohnya Surau Kami karya A.A. Nafis menceritakan tentang seorang penjaga surau yang meradang akibat mendengar cerita dari seorang pembual tentang kejadian di akhirat kelak. Dikisahkan oleh si pembual bahwa Tuhan lebih menyukai orang-orang yang tidak hanya fokus beribadah sepanjang hidupnya, akan tetapi juga menjalankan perintahnya untuk menyayangi sesama, melindungi keluarga, mencintai alam, bekerja, dan sebagainya. Si kakek penjaga surau yang memang menghabiskan hidupnya untuk merawat surau dan beribadah kepada Tuhan pun akhirnya bunuh diri. Unsur intrinsik. Unsur intrinsik yang terdapat dalam cerpen Robohnya Surau Kami karya A.A. Nafis adalah sebagai berikut. 1. Tema. Tema atau pokok persoalan cerpen Robohnya Surau Kami terletak pada persoalan batin si kakek Garin setelah mendengar bualan Najwa Shihab. Hal ini dibuktikan pada kutipan berikut. Tidak, kesalahan engkau, karena engkau terlalu mementingkan dirimu sendiri. Kau takut masuk neraka, karena itu kau bersembahyang. Tapi engkau melupakan kaummu sendiri, melupakan kehidupan anak istrimu sendiri, sehingga mereka itu kocar-kacir selamanya. Inilah kesalahanmu yang terbesar, terlalu egoistis, padahal engkau di dunia berkaum, bersaudara semuanya. Tapi engkau tak memperdulikan mereka sedikit pun. Berdasarkan kutipan kalimat tersebut dapat kita tarik sebuah kesimpulan bahwa tema cerpen ini adalah seorang kepala keluarga yang lalai dalam menghidupi keluarganya. Selanjutnya ada alur. Alur yang dipakai adalah alur mundur karena ceritanya mengisahkan tentang peristiwa yang telah berlalu, yaitu sebab-sebab kematian kakek Garin. Selanjutnya masuk ke dalam penokohan. Penokohan merupakan bagaimana pengarang dalam menampilkan perilaku-perilaku tokoh-tokohnya. Tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerpen ini adalah sebagai berikut. 1. Tokoh aku. Tokoh aku digambarkan oleh pengarang sebagai orang yang ingin tahu urusan orang lain. Hal ini dibuktikan pada kalimat kutipan berikut. Tiba-tiba aku ingat lagi pada kakek dan kedatangan Najwa Shihab kepadanya. Apakah Najwa Shihab tidak membuat bualan tentang kakek? Dan bualan itukah yang mendurjakan kakek? Aku ingin tahu. Lalu aku tanya pada kakek lagi. Apa ceritanya, kek? Ingin tahuku dengan cerita Najwa Shihab yang memurungkan kakek jadi memuncak. Aku tanya lagi pada kakek. Bagaimana katanya, kek? Astaga, Najwa Shihab punya gara-gara, kataku seraya cepat-cepat meninggalkan istriku yang tercengang-cengang. Aku cari Najwa Shihab ke rumahnya, tapi aku berjumpa sama istrinya saja. Lalu aku tanya dia. Berdasarkan kutipan beberapa kalimat tersebut, dapat kita tarik sebuah kesimpulan bahwa tokoh si aku ini memiliki watak yang selalu ingin tahu urusan orang lain. Selanjutnya Najwa Shihab. Najwa Shihab merupakan tokoh yang sangat istimewa. Ia tidak banyak dimunculkan, akan tetapi ia sangat menentukan keberlangsungan cerita ini. Secara jelas tokoh ini disebut sebagai si tukang bual. Sebutan ini muncul melalui mulut si tokoh aku. Menurut si tokoh aku, Najwa Shihab disebutkan sebagai si tukang bual yang hebat. Karena siapapun yang mendengarnya pasti akan terpikat. Selain itu, bualannya selalu mengena. Hal ini dibuktikan pada bagian kutipan berikut. Maka aku ingat Najwa Shihab, si pembual itu. Sudah lama aku tak ketemu dia. Dan aku ingin ketemu dia lagi. Aku senang mendengar bualannya. Najwa Shihab
Aju Sidi mengikat orang-orang dengan bualannya yang aneh-aneh sepanjang hari. Berdasarkan kutipan tersebut, jelas kita ketahui bahwa si Aju Sidi ini memiliki watak yang suka membual. Selanjutnya ada si kakek Garin. Tokoh kakek Garin ini merupakan tokoh sentral. Hal ini karena si kakek Garin ini digambarkan sebagai orang yang mudah percaya omongan orang lain, rajin ibadah, dan hanya memikirkan diri sendiri, sehingga ia tidak mengingat anak dan istrinya, serta memiliki pendek akal. Keempat, Haji Saleh. Haji Saleh merupakan tokoh ciptaan Aju Sidi. Secara jelas, terlihat watak tokoh ini sebagai orang yang terlalu mementingkan diri sendiri dan bersikap lalai. Kelima, ada teman Haji Soleh. Teman Haji Soleh juga merupakan tokoh ciptaan Aju Sidi. Watak teman Haji Soleh ini yaitu terlalu mementingkan diri sendiri. Selain dari tokoh-tokoh di atas, terdapat pula tokoh lainnya, yang mana hanya digambarkan sebagai tokoh pendukung saja, seperti istri si tokoh aku dan istri Aju Sidi. Selanjutnya ada latar. Latar cerita ini yaitu sebagai berikut. 1. Latar tempat. Latar tempat pada cerpen ini yaitu ada di kota kelahiran si tokoh aku, di dekat pasar, di surau, neraka, dan di rumah Aju Sidi serta rumah si tokoh aku. Kedua, ada latar waktu. Latar waktu pada cerita ini yaitu beberapa tahun yang lalu, sekali 6 bulan, sekarang, pada sewaktu-waktu, besoknya, tadi subuh, dan lain-lain. Ketiga, latar suasana. Latar suasana pada cerpen ini adalah mengesankan, muram, panas, hampa, sedih, dan lain-lainnya. Keempat, latar sosial. Latar sosial dari cerpen ini berdasarkan pekerjaan, usia, kebiasaan, atau cara hidupnya. Selanjutnya ada sudut pandang. Sudut pandang yang cerpen ini menggunakan sudut pandang orang pertama, karena di dalam cerpen ini pengarang memposisikan dirinya sebagai tokoh utama atau akuan, sertaan sebab secara langsung pengarang terlibat di dalam cerita ini dan terasa pada bagian awal cerita. Hal ini dibuktikan pada kutipan kalimat berikut. Kalau beberapa tahun yang lalu Tuan datang ke kota kelahiranku dengan menumpang bis, Tuan akan berhenti di dekat pasar. Sekali hari aku datang pula mengupah kakek. Biasanya kakek gembira menerimaku karena aku suka memberinya uang. Akan tetapi, ketika si kakek bercerita tentang Haji Soleh di depan toko aku, dan cerita ini diperolehnya dari Aju Sidi, maka pengarang sudah memposisikan dirinya sebagai tokoh bawahan. Artinya, pengarang tetap melibatkan diri dalam cerita, akan tetapi yang sebenarnya ia sedang mengangkat tokoh utama atau berusaha ingin menceritakan tokoh utamanya. Di sini, pengarang tetap menggunakan kata aku, walaupun begitu, kata aku ini merupakan kata ganti orang pertama pasif. Hal ini dibuktikan pada bagian kutipan berikut. Engkau. Aku Saleh, tapi karena aku sudah ke Mekah, Haji Saleh namaku. Lalu, setelah si kakek menceritakan tentang Haji Saleh, tokoh dongengan Aju Sidi, pengarang kembali ke posisi sebagai tokoh aku seperti pada bagian awal cerita. Gaya bahasa. Gaya bahasa adalah cara pengarang mengungkapkan ceritanya melalui bahasa yang digunakan. Setiap pengarang memiliki gaya bahasa masing-masing. Majas yang digunakan dalam cerpen ini adalah majas alegori. Karena di dalam cerita ini, cara berceritanya menggunakan lambang, yakni tokoh Haji Saleh dan kehidupan di akhirat.
atau lebih tepatnya menggunakan majas parabola. Karena majas ini berisi ajaran agama, moral, atau suatu kebenaran umum dengan menggunakan ibarat. Majas ini sangat dominan dalam cerpen ini. Selain majas alegori atau parabol, pengarang menggunakan majas sinisme, seperti yang diucapkan tokoh aku pada kutipan kalimat berikut. Dan yang terutama ialah sifat masa bodoh manusia sekarang, yang tak hendak memelihara apa yang tidak dijaga lagi. Pada cerpen ini, pengarang menggunakan kata-kata yang biasa digunakan dalam bidang keagamaan, seperti garin, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Alhamdulillah, Astagfirullah, Masya Allah, akhirat, tawakal, dosa, dan pahala, surga, Tuhan, beribadah menyembahmu, berdoa, menginsyafkan umatmu, hambamu, kitabmu, malaikat, neraka, haji, syekh, dan surau, serta fitrah ID juga sedekah. Selanjutnya, amanat. Amanat adalah ajaran moral atau pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang melalui karyanya. Amanat yang hendak disampaikan pengarang kepada pembaca atau pendengar yang terdapat dalam cerpen Robohnya Surau Kami karya A.A. Nafis adalah sebagai berikut. 1. Jangan cepat marah kalau ada orang yang mengejek kita karena ada perbuatan kita yang kurang layak di hadapan orang lain. Amanat ini dibuktikan pada kutipan kalimat berikut. Marah? Ya, kalau aku masih muda. Tetapi aku sudah tua. Orang tua menahan ragam. Sudah lama aku tak marah-marah lagi. Takut aku kalau imanku rusak karenanya. Ibadahku rusak karenanya. Sudah begitu lama aku berbuat baik, beribadah, bertawakal kepada Tuhan. Kedua, jangan cepat bangga akan perbuatan baik yang kita lakukan. Karena hal ini bisa saja baik di hadapan manusia, tetapi kurang baik di hadapan Tuhan. Amanat ini dibuktikan pada kutipan kalimat berikut. Alangkah tercengangnya Haji Saleh, karena di neraka itu banyak teman-temannya di dunia terpanggang hangus, merintih kesakitan, dan tambah tak mengerti lagi dengan keadaan dirinya. Karena semua orang-orang yang dilihatnya di neraka itu tak kurang ibadahnya dari dia sendiri. Bahkan ada salah seorang yang telah sampai 14 kali ke Mekah. Ketiga, jangan menyia-nyiakan apa yang kamu miliki. Hal ini dibuktikan pada kutipan kalimat berikut. Kenapa engkau biarkan dirimu melarat, hingga anak cucumu teraniaya semua? Sedang harta bendamu kau biarkan orang lain mengambilnya untuk anak cucu mereka. Dan engkau lebih suka berkelahi antara kamu sendiri, saling menipu, saling memeras. Aku beri kau negeri yang kaya raya, tapi kau malas. Kau lebih suka beribadah saja, karena beribadah tidak mengeluarkan peluh dan tidak membanting tulang. Selanjutnya, jangan mementingkan diri sendiri. Amanat ini dibuktikan pada bagian kalimat kutipan berikut. Kesalahan engkau, karena engkau selalu mementingkan dirimu sendiri. Kau takut masuk neraka, karena itu kau tak bersembahyang. Tapi engkau melupakan kehidupan kaummu sendiri, melupakan kehidupan anak istrimu sendiri, sehingga mereka itu kucar-kacir selamanya. Kelima, kita jangan terpesona oleh gelar dan nama besar, sebab hal itu akan mencelakakan diri pemakainya. Dan yang terakhir, jangan bersikap egois. Selanjutnya, unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik cerpen Robohnya Surau Kami adalah sebagai berikut. 1. Biografi pengarang. Ali Akbar Nafis, atau yang lebih dikenal publik dengan sebutan A.A. Nafis, lahir di Padang Panjang pada tanggal 17 November 1924. Nafis belajar di INS Kayu Tanam dari tahun 1932 sampai 1943.
Sejak tahun 1964, sejak tahun 1968, kembali mengabdi untuk lembaga pendidikan yang didirikan oleh Muhammad Syafi'i. Lebih dari 20 buku sudah dihasilkan olehnya, mulai dari kumpulan cerpen, puisi, novel, kumpulan esai, hingga penulisan biografi dan autobiografi. Pada tahun 1956, ia menulis kumpulan cerpen Robohnya Surau Kami, yang merupakan karya monumental dalam dunia sastra Indonesia. 3 bukunya yang diterbitkan Gramedia adalah kumpulan cerpen Robohnya Surau Kami, Bertanya Kerbau pada Pedati, dan novel Saraswati. Berikutnya ada nilai-nilai yang terkandung. Nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen Robohnya Surau Kami adalah: pertama, nilai sosial. Rasa atau sikap sosial masih ada walaupun cuma sedikit. Hal tersebut dapat dilihat dari sifat ikhlas kakek dalam membantu tetangga-tetangganya. Kedua, nilai budaya. Pola pikir yang kurang berpendidikan membuat kakek salah dalam mengambil keputusan dan tidak ada keinginan untuk hidup lebih baik dan berkembang. Dalam cerpen ini dijabarkan perkataan Ajusidi panjang lebar yang jelas menyindir. Selain itu, nilai budaya pada cerpen ini yaitu kita harus menjalankan segala perintah Tuhan dan memegang teguh nilai dalam masyarakat. Selanjutnya ada nilai moral. Nilai moral dalam cerpen Robohnya Surau Kami adalah kita sebagai sesama manusia hendaknya jangan saling mengejek atau menghina orang lain, tetapi harus saling menghormati dan membantu. Keempat, nilai agama. Nilai agama dari cerpen Robohnya Surau Kami adalah sebagai berikut. Kita harus selalu melakukan kehendak Allah, akan tetapi jangan melupakan kehidupan dan hal lainnya. Selain itu, nilai agama yang terdapat pada cerpen ini yaitu jangan melakukan hal yang dilarang olehnya seperti bunuh diri, mencemooh, dan berbohong. Dan terakhir ada nilai pendidikan. Nilai pendidikan dari cerita ini yaitu kita tidak boleh putus asa dalam menghadapi kesulitan, tetapi harus selalu berusaha dengan sekuat tenaga dan selalu berdoa. Cukup sekian analisis saya hari ini dan terima kasih.